Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan tentang azab mertua dan menantu yang gancet saat umroh. Mertua adalah maut. Kisah ini akan membawa ketegangan dan misteri yang menegangkan. Jadi simak ceritanya sampai akhir. Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Keluarga Pak Rahmat bersiap untuk perjalanan besar mereka. Keberangkatan umrah yang sangat dinantikan oleh setiap anggota keluarga ini akhirnya tiba. Pak Rahmat, yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, dengan penuh semangat mempersiapkan segala sesuatu dengan Bu Aisyah di sisi. Rizky, putra mereka yang baru menikah dengan Nadia, istri muda yang penuh semangat, juga ikut sibuk mengatur keberangkatan mereka. Di rumah yang sederhana namun penuh kehangatan, Nadia sedang mempersiapkan pakaian ihram dengan cepat, sesekali melirik ke arah Pak Rahmat yang tengah berbicara dengan Rizky tentang perjalanan mereka. "Ayah, aku sudah memesan taksi untuk ke bandara besok pagi," kata Rizky dengan wajah cerah, penuh antusiasme. "Bagus. Nah, pastikan semua dokumen sudah lengkap," jawab Pak Rahmat sambil tersenyum tipis, namun raut wajahnya sedikit terlihat cemas. Tidak ada yang menyadari bahwa ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyum itu. Nadia yang tengah sibuk mengemas tasnya sesekali menatap Pak Rahmat, lalu segera mengalihkan pandangannya. Ada yang tak beres. Namun masing-masing menyembunyikan perasaan itu. Semua orang tahu bahwa perjalanan ini haruslah menjadi momen penuh berkah. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pagi harinya, mereka semua berangkat ke bandara dengan semangat tinggi, seolah dunia terbentang luas untuk mereka. Meskipun di dalam hati mereka, ada sesuatu yang berbeda, sebuah kegelisahan yang tak bisa diungkapkan. Setibanya di Tanah Suci, mereka disambut oleh suasana yang penuh kedamaian. Pak Rahmat dan Rizky terkesan melihat kota Mekah yang penuh berkah. "Ini adalah impian kita semua, Ayah," ujar Nadia dengan mata berbinar, seakan mereka telah mencapai tempat yang sangat istimewa. Namun, di tengah perasaan penuh kebahagiaan itu, Nadia dan Pak Rahmat mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ada yang aneh. Sesuatu yang menyentuh perasaan mereka dengan cara yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Keduanya merasa gelisah, seolah ada kekuatan yang menahan mereka untuk benar-benar menikmati momen ini. Hari pertama mereka di Masjidil Haram penuh dengan kehusyukan. Semua jemaah tampak melaksanakan tawaf dengan penuh keikhlasan. Namun bagi Nadia, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ada beban yang tidak bisa dijelaskan yang menekannya, seolah langkah-langkahnya dipenuhi oleh bayang-bayang yang gelap. Pak Rahmat pun merasakan hal yang sama. Perasaan cemas yang datang tanpa alasan yang jelas membuatnya semakin gelisah. Saat mereka melaksanakan sa'i antara Syafa dan Marwah, keduanya semakin merasa tertekan. Ada sesuatu yang mempengaruhi tubuh mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, namun tak ada kata yang bisa mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan. Selesai ibadah, mereka kembali ke hotel dengan hati yang penuh kekhawatiran. Nadia dan Pak Rahmat memilih untuk berjalan sebentar ke sudut sepi di hotel, jauh dari keramaian keluarga. Hanya ada mereka berdua, dan satu perasaan yang semakin berat. Dalam kesunyian itu, Pak Rahmat berbisik pelan, "Nadia, kita harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh." Nadia hanya bisa mengangguk perlahan, tetapi hatinya terasa semakin terpuruk. Mengapa rasanya begitu sulit untuk melepaskan diri dari apa yang telah terjadi? Keesokan harinya, mereka melaksanakan tawaf kedua bersama ribuan jemaah. Namun, di tengah keramaian itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Pak Rahmat dan Nadia tiba-tiba menempel satu sama lain. Seolah ada kekuatan gaib yang menyatukan mereka. Sakit yang mereka rasakan luar biasa. Tulang dan daging mereka dipaksa untuk menyatu. Jeritan kesakitan mereka terdengar keras, menarik perhatian jemaah lain. Fajar dan Bu Aisyah yang menyaksikan kejadian itu segera bergegas menghampiri. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan mereka.
Rasa sakit yang mendera tubuh Pak Rahmat dan Nadia semakin tak tertahankan. Mereka hampir tidak bisa bergerak. Jeritan kesakitan mereka terdengar semakin nyaring, tetapi tubuh mereka tetap terikat satu sama lain. Terjebak dalam penderitaan yang semakin mendalam, Pak Rahmat dan Nadia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, sebuah ujian yang datang tanpa mereka duga sebelumnya. Di tengah kerumunan jemaah yang semakin cemas, tubuh Pak Rahmat dan Nadia tetap terikat, seakan ada kekuatan yang tak terlihat memaksa mereka untuk tetap bersatu. Fajar, dengan wajah yang penuh kecemasan, menggenggam tangan ayahnya yang basah oleh keringat. "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi pada kalian?" Tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk doa dan takbir yang bergema. Pak Rahmat hanya bisa menggelengkan kepala. Matanya penuh dengan air mata. "Aku tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu," jawabnya dengan suara serak yang terputus-putus. Rizky berdiri di samping Bu Aisyah. Keduanya terdiam, bingung, dan sangat cemas. Mereka hanya bisa berdoa di dalam hati, memohon agar penderitaan ayah dan Nadia segera berakhir. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa tubuh mereka akan terlepas satu sama lain. Jeritan mereka terus mengalir. Semakin lama semakin menyayat hati. Setiap kali tubuh mereka mencoba untuk bergerak, rasa sakit yang mengerikan datang, seakan tulang mereka akan pecah dan daging mereka teriris. Seorang jemaah tua, dengan wajah yang penuh ketenangan, mendekati mereka. "Ini mungkin ujian dari Allah. Kita harus sabar dan terus berdoa," katanya dengan suara lembut, mencoba memberikan penghiburan di tengah keputusasaan. Kata-kata itu seakan menyentuh hati Pak Rahmat dan Nadia, tetapi rasa sakit yang mereka rasakan tetap sama. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa tubuh mereka terikat dan tak bisa dipisahkan. Fajar, dengan tangan yang gemetar, meraih tangan ayahnya yang bergetar. "Ayah, apa yang terjadi? Kenapa kalian harus mengalami semua ini?" Pak Rahmat hanya bisa menatap anaknya dengan penuh penyesalan. "Ini semua salahku, Nak. Aku tidak bisa mengendalikan diriku," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketika Pak Rahmat dan Nadia berusaha untuk berbicara, mereka merasa semakin terjebak dalam rasa sakit yang tak terperikan. Setiap percakapan yang mereka lakukan hanya mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Dalam kesunyian yang mencekam, mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari dosa yang mereka sembunyikan selama ini. Mereka berdua saling menatap, dan dalam tatapan itu, ada kesadaran yang mendalam tentang betapa salahnya apa yang mereka lakukan. Hari demi hari, penderitaan mereka terus berlanjut. Meskipun doa dan air mata telah mengalir, tubuh mereka tetap terikat, tak bisa dipisahkan. Rasa sakit yang mendera semakin tak tertahankan. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, ujian yang harus mereka hadapi dengan kesabaran dan penyesalan. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah hukuman manusia, melainkan azab yang datang sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka yang terlarang. Saat malam tiba, Pak Rahmat dan Nadia berdoa bersama. Mereka memohon ampunan Allah dengan segenap hati mereka, berharap ada sedikit keringanan bagi penderitaan mereka. "Ya Allah, kami memohon ampunan MU. Kami tahu dosa kami tak terampuni oleh manusia, tetapi kami berharap Engkau mengampuni kami," kata Pak Rahmat dengan suara yang penuh tangisan. Nadia hanya bisa menunduk, menyembunyikan air matanya di balik wajah yang penuh penyesalan. Setiap malam, mereka berdoa dengan penuh harap, berusaha mencari kekuatan dari dalam diri mereka untuk menghadapi ujian yang semakin berat ini. Namun, meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, penderitaan mereka tak kunjung berakhir. Tubuh mereka tetap terikat, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin mendalam. Rizky dan Bu Aisyah, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan, berusaha untuk tetap sabar. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus berdoa, berharap agar ujian ini segera berakhir. Namun, di dalam hati mereka merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Pak Rahmat dan Nadia harus menghadapi konsekuensi dari dosa yang telah mereka perbuat. Penderitaan itu terus berlanjut,
Dan meskipun mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menanggungnya, mereka tetap berdoa dan berharap agar Allah memberikan jalan keluar. Waktu terus berlalu, namun tubuh Pak Rahmat dan Nadia tetap tak bisa terlepas satu sama lain. Rasa sakit yang mereka rasakan semakin mendera, seakan tubuh mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap kali mereka mencoba untuk bergerak, setiap inci tubuh mereka terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa mereka hindari. Suara jeritan mereka semakin keras, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan ini. Fajar dan Bu Aisyah tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berdoa, memohon agar Allah memberikan jalan keluar bagi keluarga mereka. Hati mereka penuh dengan kecemasan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat lebih banyak selain menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Meskipun begitu, rasa sakit yang mereka lihat di wajah Pak Rahmat dan Nadia membuat hati mereka teriris. Di malam hari, Pak Rahmat dan Nadia berusaha berbicara, meskipun setiap kata terasa begitu berat. "Nadia, aku tidak tahu bagaimana bisa kita sampai sejauh ini," kata Pak Rahmat dengan suara yang serak. Nadia hanya bisa menatap ayah mertuanya itu dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tahu, Ayah. Aku juga tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi." Suara Nadia bergetar, penuh dengan emosi yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa yang besar, dan inilah konsekuensinya. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu. Dalam kesunyian yang mencekam, mereka berdua hanya bisa merenung, menyesali perbuatan mereka yang telah membawa mereka ke dalam penderitaan ini. Rasa sakit yang mereka rasakan bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Mereka merasa terhukum oleh perasaan bersalah yang tak bisa mereka hindari. Setiap malam, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. "Ya Allah, ampunilah kami. Kami tahu kami tidak pantas menerima pengampunan MU. Tetapi kami memohon agar Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertaubat." Doa Pak Rahmat dengan suara yang penuh tangisan. Nadia hanya bisa diam, merasakan perasaan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, tetapi mereka berharap agar Allah memberikan sedikit kasih sayang dan pengampunan. Namun, meskipun mereka telah berdoa dengan sepenuh hati, penderitaan mereka tak kunjung berakhir. Tubuh mereka tetap terikat, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin dalam. Fajar dan Bu Aisyah semakin tertekan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya ujian untuk Pak Rahmat dan Nadia, tetapi juga ujian bagi mereka. Mereka harus bisa menerima kenyataan ini, meskipun hati mereka terasa hancur. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan mereka menuju kesucian. Tetapi apakah mereka siap untuk itu? Penderitaan yang terus berlanjut membuat mereka bertanya-tanya tentang arti dari ujian ini. Apakah mereka akan terus terjebak dalam kesalahan mereka? Ataukah ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah? Setiap hari mereka berdoa, berharap agar ujian ini segera berakhir. Namun mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Semua yang mereka bisa lakukan hanyalah bersabar dan berharap. Sementara itu, Pak Rahmat dan Nadia semakin merasakan beratnya ujian ini. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari dosa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus terjebak dalam penderitaan ini. Mereka berdua berjanji untuk berusaha memperbaiki diri, meskipun itu terasa sangat sulit. Dengan setiap doa yang mereka panjatkan, mereka berharap ada secercah cahaya yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Hari demi hari berlalu. Namun penderitaan Pak Rahmat dan Nadia tak kunjung berakhir. Mereka semakin lemah, tak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Tubuh mereka tetap terikat, dan rasa sakit yang terus-menerus mendera seakan menghancurkan segalanya. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah kenyataan ini. Semua usaha untuk terlepas dari penderitaan hanya berakhir dengan kekecewaan. Namun, di tengah-tengah penderitaan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berkembang dalam hati mereka. Sebuah kesadaran yang dalam,
bahwa meskipun mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, mereka masih bisa bertaubat. Mereka masih bisa berusaha untuk memperbaiki diri, meskipun perjalanan itu sangat berat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian ini. Kami tahu kami tidak pantas menerima kasih sayang MU, tetapi kami memohon dengan sepenuh hati agar Engkau menerima taubat kami. Doa Pak Rahmat dengan suara yang penuh tangisan. Nadia, yang berdiri di sampingnya, menundukkan kepala, mencoba untuk menahan tangis yang semakin sulit ditahan. Mereka berdua merasa hancur, tetapi mereka tahu bahwa satu-satunya harapan mereka adalah meminta ampunan dari Allah. Pada suatu malam, ketika mereka berdua duduk dalam keheningan, tiba-tiba saja rasa sakit yang mereka rasakan mulai berkurang. Awalnya, mereka tidak yakin apakah ini hanya ilusi ataukah benar-benar ada perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh mereka yang terikat mulai terasa sedikit lebih ringan. Rasa sakit yang sebelumnya begitu menyakitkan mulai menghilang sedikit demi sedikit, meskipun mereka masih bisa merasakannya. Fajar dan Bu Aisyah, yang sejak awal menemani mereka, mulai melihat perubahan ini. Mereka merasa cemas, tetapi juga merasa sedikit harapan. Apakah mungkin doa mereka selama ini mulai diterima oleh Allah? Apakah ujian ini akhirnya akan berakhir? Meskipun mereka tidak tahu jawabannya, mereka tetap berdoa, memohon agar penderitaan Pak Rahmat dan Nadia segera berakhir. Di pagi hari berikutnya, tubuh Pak Rahmat dan Nadia akhirnya bisa terpisah. Meskipun mereka merasa lemah dan kelelahan, mereka juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit yang telah mereka alami selama ini mulai mereda, meskipun bekas-bekasnya tetap ada. Mereka merasa bersyukur, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Pak Rahmat memandang Nadia dengan tatapan penuh penyesalan. Nadia, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan penyesalanku. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, tetapi aku berharap kita bisa memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik, katanya dengan suara yang penuh haru. Nadia hanya mengangguk, matanya penuh dengan air mata. Aku juga menyesal. Ayah, aku tahu ini semua salah, tetapi aku berjanji akan berusaha untuk memperbaiki diri. Keduanya duduk bersama, merenung tentang apa yang telah mereka alami. Mereka tahu bahwa mereka telah diberikan kesempatan kedua oleh Allah, dan mereka berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan penyesalan, mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kesucian. Fajar dan Bu Aisyah, yang menyaksikan perubahan ini, merasa lega. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah diambil. Mereka bersama-sama berdoa, memohon agar Allah memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini, dan agar mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik di masa depan. Meskipun ujian ini telah berakhir, Pak Rahmat dan Nadia tahu bahwa mereka harus terus berjuang untuk memperbaiki diri. Mereka harus berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka. Dengan tekad yang baru, mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Namun, apakah perjalanan mereka benar-benar akan berakhir di sini, ataukah masih ada ujian lain yang menanti? Pak Rahmat dan Nadia merasa seakan ada beban berat yang terangkat dari pundak mereka setelah tubuh mereka akhirnya terpisah. Rasa sakit yang mereka rasakan mulai mereda, meskipun bekas-bekas luka itu masih jelas terlihat. Di tengah rasa syukur yang mendalam, ada perasaan lain yang juga hadir dalam hati mereka, perasaan takut bahwa perjalanan mereka belum selesai. Meskipun mereka merasa diberi kesempatan kedua oleh Allah, mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang untuk memperbaiki diri. Fajar dan Bu Aisyah, yang selama ini tidak pernah meninggalkan mereka, merasa lega melihat perubahan itu. Mereka tahu bahwa meskipun kesulitan masih ada, keluarga mereka telah mengambil langkah besar menuju pemulihan. Mereka bersama-sama mengucapkan syukur, meskipun dalam hati mereka masih ada ketegangan. Jalan yang mereka tempuh belum berakhir, dan banyak hal yang harus mereka perbaiki. Pak Rahmat, yang kini merasa lelah namun penuh harap, menatap Nadia dengan penuh penyesalan. Nadia, aku berharap kita bisa memulai hidup baru setelah ini.
Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi aku berjanji akan berusaha menjadi lebih baik. Ucapnya, suaranya penuh ketulusan. Nadia, meskipun masih dipenuhi penyesalan, mengangguk pelan. Aku juga berjanji akan memperbaiki diri. Ayah, kita harus menjalani hidup yang lebih baik, meskipun kita tahu tak mudah. Hari-hari berlalu, dan meskipun tubuh mereka telah terlepas dan rasa sakit mereka berkurang, ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan, penyesalan yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk meraih ampunan Allah, dan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama dengan Fajar dan Bu Aisyah. Pada suatu pagi, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu hotel, Fajar mulai berbicara dengan serius. Ayah, Ibu, aku tahu ini semua sangat sulit untuk diterima. Tapi kita harus mencoba melupakan masa lalu dan melihat ke depan. Kita harus memperbaiki hubungan kita, dan terutama hubungan kalian berdua. Fajar berbicara dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya juga penuh keraguan. Aku berharap kita bisa melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Pak Rahmat dan Nadia saling memandang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa seolah ada cahaya yang mulai menerangi kegelapan dalam hati mereka. Kita akan mencoba, Nak, jawab Pak Rahmat dengan suara penuh tekad. Nadia mengangguk, dan meskipun perasaan mereka masih dipenuhi penyesalan, mereka merasa ada harapan baru. Setelah itu, mereka melaksanakan ibadah umrah dengan lebih hikmat dari sebelumnya. Meskipun perjalanan ini penuh dengan kenangan pahit, mereka berusaha untuk mengambil pelajaran dari setiap langkah yang mereka ambil. Mereka berdoa bersama, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Sampai akhirnya, setelah selesai melaksanakan ibadah, mereka semua kembali ke desa dengan hati yang lebih tenang, meskipun mereka tahu bahwa kehidupan mereka belum sepenuhnya pulih. Banyak hal yang harus mereka perbaiki, dan mereka sadar bahwa perjalanan ini hanya baru dimulai. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka, dan untuk Allah. Pak Rahmat, Nadia, Fajar, dan Bu Aisyah kembali ke rumah dengan penuh penyesalan dan harapan. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, mereka berjanji untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, tekad, dan doa. Namun, perjalanan mereka masih penuh dengan teka-teki, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh kesucian, berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Setibanya di rumah, suasana di rumah Pak Rahmat dan Nadia terasa berbeda. Meski mereka sudah kembali ke kehidupan sehari-hari, ada kesunyian yang menyelimuti mereka. Masing-masing dari mereka mencoba menyembunyikan perasaan mereka di balik senyum. Namun jelas terlihat bahwa luka-luka dalam hati masih belum sepenuhnya sembuh. Fajar dan Bu Aisyah pun berusaha mendukung. Tetapi mereka tahu bahwa proses penyembuhan ini tidak akan mudah. Pak Rahmat dan Nadia, meski sudah berjanji untuk memperbaiki diri, tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka masih merasakan beban yang berat. Setiap kali mereka melihat satu sama lain, ada perasaan cemas dan penyesalan yang muncul. Fajar dan Bu Aisyah berusaha memberikan ruang bagi mereka untuk merenung dan memperbaiki hubungan. Namun mereka juga tahu bahwa waktu yang diperlukan untuk benar-benar sembuh sangatlah panjang. Pak Rahmat, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk merenung, merasa terhimpit oleh perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah memohon ampunan kepada Allah, ia belum bisa sepenuhnya menghapuskan dosa-dosanya. Apakah aku layak menerima ampunan, Nadia? Ucapnya suatu malam, saat mereka berdua duduk bersama di halaman rumah. Nadia menatapnya dengan lembut. Ayah, kita semua memiliki masa lalu yang kelam. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi masa depan dan berusaha menjadi lebih baik. Namun, meskipun kata-kata itu menghibur, perasaan dalam hati Pak Rahmat tetap gelisah. Ia tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan dirinya belum berakhir. Di setiap sudut rumah, ia melihat kenangan lama yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Setiap langkahnya terasa berat,
Dan ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia harus terus bertobat dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ia sayangi. Hari demi hari, Nadia juga merasa semakin terhimpit oleh beban yang sama. Meskipun ia berusaha menunjukkan kepada Fajar dan Bu Aisyah bahwa ia sudah berubah, ada bagian dalam dirinya yang merasa tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Aku merasa seperti aku masih dihantui oleh masa lalu, Ayah, kata Nadia suatu malam kepada Pak Rahmat, dengan suara yang penuh penyesalan. Aku tahu aku harus memperbaiki diri, tapi apakah itu cukup? Pak Rahmat memandang Nadia dengan penuh pengertian. Kita semua sedang berjuang, Nadia. Tapi kita tidak bisa menyerah. Kita harus terus berusaha. Hanya dengan kesabaran dan doa, kita bisa memperbaiki diri. Meskipun kata-kata Pak Rahmat penuh pengharapan, ia sendiri merasakan bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ada begitu banyak luka yang perlu sembuh. Begitu banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Pada suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian, untuk merenung dan mencari kedamaian. Mereka semua berangkat bersama, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan dalam perjalanan ini. Di tempat yang sepi, mereka duduk bersama, merenung tentang segala yang telah mereka alami. Di sana, mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Fajar, yang selama ini terdiam, akhirnya membuka hati. Ayah, Ibu, aku tahu kalian merasa bersalah, tapi kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kita harus mulai memaafkan satu sama lain, dan memulai hidup yang lebih baik. Pak Rahmat dan Nadia mendengarkan dengan seksama. Ada rasa haru yang mulai mengisi hati mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang meminta ampunan dari Allah, tetapi juga tentang memaafkan diri sendiri dan melangkah maju. Malam itu, mereka berdoa bersama, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi mereka mulai merasa bahwa ada cahaya yang mulai menyinari jalan mereka. Perlahan-lahan, mereka belajar untuk menerima kenyataan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Meskipun mereka belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perdamaian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka siap menghadapi segala ujian yang mungkin datang. Mereka berjanji untuk terus berusaha menjadi lebih baik, menjalani hidup dengan penuh kesabaran, dan tetap berdoa untuk petunjuk Allah. Waktu terus berlalu, dan meskipun Pak Rahmat dan Nadia merasa bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah penting dalam memperbaiki diri, mereka menyadari bahwa proses penyembuhan ini jauh lebih panjang dan sulit dari yang mereka bayangkan. Setiap hari adalah perjuangan baru, di mana mereka harus berhadapan dengan perasaan bersalah yang datang dan pergi. Meski begitu, mereka mulai merasakan sedikit kedamaian dalam hati mereka, berkat doa dan upaya mereka untuk memperbaiki diri. Pak Rahmat semakin sering menghabiskan waktu untuk berdoa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ia menyadari bahwa hanya dengan taubat yang tulus dan usaha yang berkelanjutan, ia bisa mendapatkan pengampunan yang hakiki. Namun, di dalam hatinya, masih ada keraguan yang mengganggu. Apakah Allah benar-benar akan mengampuni dosa-dosaku? Nadia, tanya Pak Rahmat suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu, jauh dari keramaian. Nadia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ayah, kita harus percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Kita sudah meminta ampun, dan yang terpenting adalah berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangi kita untuk melangkah maju. Meskipun kata-kata Nadia penuh harapan, Pak Rahmat tetap merasa ragu. Ia tahu bahwa perbuatan yang telah ia lakukan adalah dosa yang sangat besar, dan meskipun ia telah bertaubat, ia merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan dan keraguan. Dengan tekad baru, ia berusaha untuk lebih fokus pada perbaikan diri dan berharap agar Allah memberikan petunjuknya. Di sisi lain, Nadia juga mulai merasa ada sedikit kedamaian dalam dirinya. Meskipun ia masih merasa dihantui oleh dosa yang telah ia lakukan, ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus merasakan beban ini selamanya.
Ia harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan melangkah maju. Aku harus belajar untuk menerima diriku, Ayah, kata Nadia suatu malam. Meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa memperbaiki masa depan. Pak Rahmat mengangguk pelan. Ya, Nadia. Kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Allah pasti akan memberi jalan bagi kita yang ingin berubah. Meskipun perjalanan mereka untuk sembuh masih panjang, Pak Rahmat dan Nadia mulai merasakan sedikit cahaya yang menyinari jalan mereka. Mereka mulai memahami bahwa kesalahan mereka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka lalui. Dengan setiap doa yang mereka panjatkan, mereka merasa semakin dekat dengan Allah, meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan. Fajar dan Bu Aisyah, meskipun merasa cemas, juga merasa lega melihat perubahan pada Pak Rahmat dan Nadia. Mereka tahu bahwa proses ini tidak mudah, tetapi mereka melihat ada harapan yang tumbuh di dalam hati keluarga mereka. Mereka berdoa bersama, berharap agar perjalanan ini semakin mendekatkan mereka pada kesucian dan kebahagiaan yang hakiki. Malam demi malam, mereka berdoa, berharap agar Allah memberi mereka kekuatan untuk terus berjuang. Mereka tahu bahwa jalan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Mereka berjanji untuk saling mendukung, memperbaiki diri, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Pak Rahmat dan Nadia akhirnya menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah bagian dari takdir hidup yang harus mereka terima. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa memulai hari ini dengan tekad yang baru. Dengan langkah yang penuh harapan, mereka mulai menapaki perjalanan hidup yang baru, berharap agar setiap langkah mereka membawa kedamaian dan pengampunan dari Allah. Namun, meskipun mereka mulai merasa lebih baik, mereka tahu bahwa ujian belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi banyak rintangan dan cobaan, tetapi mereka siap untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Kini, dengan hati yang lebih ringan dan tekad yang lebih kuat, mereka melangkah maju, berharap bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan kebahagiaan yang hakiki. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Rahmat dan Nadia mulai kembali normal. Meskipun masa lalu mereka tetap membayangi, mereka telah mulai menerima kenyataan dan berusaha untuk melangkah ke depan dengan penuh harapan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih ringan, meskipun masih ada bekas luka yang tak bisa sepenuhnya hilang. Mereka belajar bahwa perbaikan diri bukanlah proses yang cepat, tetapi sebuah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Pak Rahmat semakin sering pergi ke masjid untuk berdoa, berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Setiap kali ia menatap Ka'bah dalam doa, ia merasa semakin dekat dengannya. Ya Allah, aku mohon agar Engkau mengampuni segala dosaku dan memberi aku kekuatan untuk menjadi lebih baik. Doa Pak Rahmat dengan suara yang penuh kerendahan hati. Meskipun ia merasa bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni, ia tahu bahwa hanya dengan berdoa dan bertobat, ia bisa memperbaiki dirinya. Nadia juga mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Meski rasa bersalah masih terkadang menghantuinya, ia mulai belajar untuk menerima dan mencintai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak akan bisa diubah, tetapi masa depannya masih bisa diperbaiki. Aku harus berusaha menjadi lebih baik, untuk diriku dan untuk keluarga kita, kata Nadia dalam hati, penuh tekad. Fajar dan Bu Aisyah, meskipun merasa cemas, semakin terlihat bahagia melihat perubahan positif pada Pak Rahmat dan Nadia. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, mereka semua telah mengambil langkah yang benar menuju perbaikan diri. Kita harus terus mendukung mereka, Bu, kata Fajar suatu hari. Mereka sudah mulai memperbaiki diri, dan kita harus menjadi bagian dari perjalanan mereka. Hari demi hari, hubungan antara Pak Rahmat dan Nadia semakin membaik. Mereka berusaha untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam proses penyembuhan mereka. Terkadang, mereka masih merasa terjebak dalam rasa bersalah, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus merasakan itu selamanya. Mari kita mulai dari sini, Ayah, kata Nadia suatu malam. Kita harus terus berusaha menjadi lebih baik, bersama-sama. Pak Rahmat menatap Nadia dengan penuh kasih sayang.
Kita akan terus berusaha. Nadia, kita akan menjalani hidup yang lebih baik, dan berharap bahwa Allah akan memberikan kita jalan yang lurus. Pada suatu hari yang cerah, ketika mereka duduk bersama di halaman rumah, Pak Rahmat merasa hatinya lebih ringan. Meskipun bekas-bekas dosa masih ada, ia merasakan bahwa Allah telah memberi kesempatan kedua untuknya. Ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan pernah mudah, tetapi ia siap menghadapinya dengan penuh harapan. Kita sudah menjalani perjalanan yang panjang, Nadia. Tapi kita masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri, katanya dengan suara lembut. Nadia mengangguk, matanya penuh dengan harapan. Aku tahu, Ayah. Kita akan terus berusaha. Kita sudah diberi kesempatan, dan kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Fajar dan Bu Aisyah bergabung dengan mereka, dan bersama-sama mereka berdoa, memohon kepada Allah agar terus memberikan kekuatan dan petunjuk. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan doa dan usaha, mereka bisa melewati segala rintangan yang ada. Dalam doa bersama itu, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski masa lalu mereka penuh dengan kesalahan, mereka percaya bahwa dengan bimbingan Allah, mereka bisa memperbaiki segala sesuatu dan menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tahu bahwa ujian-ujian kehidupan akan terus datang, tetapi mereka siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan lebih penuh kasih sayang. Perjalanan mereka untuk memaafkan diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan satu sama lain baru saja dimulai. Namun, mereka merasa bahwa kini mereka tidak lagi terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan. Mereka mulai merasakan kebebasan yang datang dengan kesadaran bahwa mereka bisa berubah. Meskipun jalan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Dengan tekad yang baru, mereka melangkah ke depan, berharap bahwa perjalanan mereka akan membawa mereka pada kedamaian sejati yang mereka cari. Pak Rahmat dan Nadia merasakan bahwa meskipun perjalanan mereka telah berjalan cukup lama, mereka belum mencapai titik yang mereka inginkan. Namun, dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju perubahan, mereka merasa sedikit lebih dekat dengan kedamaian. Kehidupan mereka yang semula penuh dengan ketegangan dan perasaan bersalah mulai berubah menjadi lebih harmonis. Meskipun tantangan tetap ada, Pak Rahmat semakin sering pergi ke masjid, berdoa dengan penuh kesungguhan agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup yang penuh ujian ini. Di sana, ia merenung dalam kesendirian, memohon ampunan Allah dengan hati yang tulus. Ya Allah, aku memohon agar Engkau memberi aku ketenangan dalam hati ini. Aku berharap dapat menjadi hamba MU yang lebih baik, kata Pak Rahmat dalam doa panjangnya, berharap agar setiap doa yang dipanjatkan akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Nadia yang selama ini berjuang untuk menghapuskan rasa bersalahnya, mulai merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia harus benar-benar menerima dirinya apa adanya, dengan segala kesalahan yang telah ia perbuat. Setiap hari, ia mencoba untuk lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menjalani hidupnya. Aku sudah meminta ampun, dan sekarang aku harus melangkah maju, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk semua orang yang kucintai, pikir Nadia. Fajar dan Bu Aisyah, meskipun masih merasa khawatir, mulai melihat perubahan positif pada Pak Rahmat dan Nadia. Mereka bisa merasakan bahwa meskipun perjalanan ini sulit, keluarga mereka kini lebih dekat dari sebelumnya. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku yakin kita bisa melaluinya bersama, kata Fajar kepada Bu Aisyah. Mereka mulai benar-benar berubah, dan kita harus mendukung mereka sekuat hati. Mereka berempat semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk berbicara, berdoa, atau sekadar berbagi kebahagiaan sederhana. Tidak ada lagi ketegangan yang menghantui mereka, hanya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka semakin menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki diri dan mempererat hubungan keluarga mereka. Pada suatu malam yang tenang, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Pak Rahmat berbicara dengan penuh kelegaan. Kita sudah banyak belajar dari ujian yang kita hadapi. Aku tahu jalan kita masih panjang, tetapi dengan doa dan usaha, kita akan sampai ke tempat yang lebih baik. Nadia menatapnya,
Matanya yang biasanya penuh penyesalan kini tampak lebih cerah. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Ayah. Tapi kita bisa memulai hari ini dengan langkah yang benar. Fajar dan Bu Aisyah tersenyum mendengar kata-kata itu. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan terus berlanjut. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun tantangan masih akan ada, mereka akan menghadapinya dengan kekuatan yang baru. Mereka akan saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain, berusaha menjadi keluarga yang lebih baik setiap hari. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, mereka merasa lebih damai. Setiap langkah yang mereka ambil semakin menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, bahwa dengan tekad, usaha, dan doa, mereka bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Meskipun ujian hidup terus datang, mereka merasa lebih siap untuk menghadapinya. Mereka telah belajar untuk menerima masa lalu mereka, dan fokus pada langkah-langkah yang lebih baik di masa depan. Di penghujung malam, ketika mereka bersama-sama menghadap ke Ka'bah dalam doa, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Ya Allah, kami memohon agar Engkau terus memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami mohon agar Engkau menerima taubat kami dan memberi kami jalan yang lurus. Doa Pak Rahmat dengan penuh harap. Nadia menatap langit dengan penuh keyakinan. Kami siap menghadapi apapun yang datang. Ya Allah, kami berjanji untuk menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik, dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak MU. Dalam doa bersama itu, mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama mereka cari. Mereka tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan keikhlasan hati dan tekad yang kuat, mereka bisa mencapai kedamaian yang sejati. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, mereka melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kehidupan keluarga Pak Rahmat dan Nadia berjalan semakin harmonis, meskipun tidak pernah bebas dari ujian. Setiap hari mereka belajar lebih banyak tentang sabar, ikhlas, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Mereka tahu bahwa perubahan bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan usaha dan kesadaran yang mendalam. Pak Rahmat kini tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga lebih banyak berbicara tentang pentingnya memperbaiki diri. Setiap kali berbicara dengan Fajar atau Nadia, ia mengingatkan mereka untuk selalu menjaga hati dan pikiran dari keburukan. Kita harus selalu menjaga niat kita. Segala amal yang kita lakukan, haruslah tulus hanya untuk Allah, kata Pak Rahmat dalam suatu kesempatan. Fajar yang mendengarnya dengan penuh perhatian merasa terinspirasi untuk lebih banyak introspeksi. Sementara Nadia semakin merasa tenang dan mulai bisa menerima dirinya. Malam-malam mereka berlalu dengan doa dan renungan bersama. Di antara mereka, tidak ada lagi perasaan asing atau terpisah. Semuanya terasa lebih dekat, lebih terbuka, dan penuh kasih. Mereka sering duduk bersama sambil berbicara tentang harapan mereka di masa depan, saling mendukung dan menguatkan. Meskipun kadang-kadang bayang-bayang masa lalu datang menghampiri, mereka sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Mereka tahu bahwa untuk setiap langkah maju yang mereka ambil, ada kekuatan dari doa dan pengampunan yang terus mengalir. Di satu sisi, Pak Rahmat dan Nadia juga mulai merasakan perubahan dalam hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan perasaan canggung. Mereka mulai menemukan cara untuk saling mendukung tanpa rasa takut atau malu. Pak Rahmat sering menatap Nadia dengan tatapan yang lebih lembut, seakan menyadari betapa berharganya kehadiran Nadia dalam hidupnya. Nadia pun merasakan hal yang sama. Aku merasa lebih damai sekarang, Ayah, kata Nadia dengan tulus. Aku tahu bahwa kita bisa melalui ini semua bersama. Suatu hari, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sebuah tempat yang penuh kedamaian. Mereka ingin merenung bersama, berdoa, dan memberi diri mereka ruang untuk benar-benar sembuh dari semua luka yang pernah ada. Fajar dan Bu Aisyah, yang ikut serta, juga merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk beristirahat sejenak, dan untuk menyegarkan kembali semangat keluarga mereka. Saat berada di sana, mereka berempat duduk bersama di bawah langit malam yang penuh bintang. Mereka berdoa dengan penuh harapan,
berharap agar Allah memberkati perjalanan mereka dan memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar Engkau terus memberi kami petunjuk dan kekuatan untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Doa Pak Rahmat dengan penuh haru. Nadia menambahkan, kami berharap bisa terus berjalan di jalan MU, ya Allah, dan tidak pernah terjatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Kami berjanji untuk memperbaiki diri setiap hari. Fajar dan Bu Aisyah mengangguk, merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang kini mengisi hati mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, namun mereka merasa lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan tenang. Mereka tahu bahwa meskipun jalan menuju kedamaian tidak mudah, mereka telah menemukan arah yang benar. Mereka siap menjalani hari-hari yang penuh berkah dan ujian, namun dengan hati yang lebih besar, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Hari-hari berikutnya mereka lewati dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap kali mereka menjalani rutinitas harian mereka semakin menyadari bahwa kehidupan ini adalah anugerah, dan setiap langkah mereka adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesalahan, mereka kini tahu bahwa yang terpenting adalah bagaimana mereka melanjutkan perjalanan ini, terus belajar, terus berusaha, dan terus memperbaiki diri. Perjalanan keluarga Pak Rahmat dan Nadia telah mengajarkan mereka banyak hal. Mereka menyadari bahwa ujian adalah bagian dari hidup, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita belajar dari setiap kesalahan. Dengan hati yang penuh penyesalan yang sudah mereka terima, mereka merasa bahwa mereka sudah menemukan kedamaian yang hakiki, dan mereka berjanji untuk menjaga kedamaian itu sepanjang hidup mereka. Kini, mereka melangkah maju dengan penuh harapan, yakin bahwa Allah akan selalu membimbing mereka, tidak peduli betapa berat ujian yang harus mereka hadapi. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun, dan setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Setiap ujian yang datang dalam hidup adalah bagian dari proses penyucian diri. Dengan kesabaran, doa, dan tekad yang kuat, kita dapat menghadapinya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Penderitaan tidak akan berlangsung selamanya jika kita sabar dan terus berusaha. Dalam hubungan antar sesama, saling memaafkan adalah kunci untuk mencapai kedamaian. Meski dosa atau kesalahan sulit untuk dilupakan, memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah langkah pertama menuju pemulihan dan kedamaian batin. Perubahan diri bukanlah hal yang instan. Itu adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi. Meski jalan menuju perbaikan itu penuh tantangan, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan. Doa adalah kekuatan yang luar biasa dalam setiap cobaan hidup. Ketika kita merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa, doa menjadi cara terbaik untuk memohon petunjuk, kekuatan, dan pengampunan dari Allah. Dalam hidup, dukungan dari keluarga sangat penting. Meski kesalahan dan ujian datang, keluarga yang saling mendukung dan menguatkan dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Segala perbuatan dimulai dari niat yang baik. Dalam setiap langkah hidup, kita harus menjaga niat kita agar tetap lurus dan hanya untuk mencari ridha Allah. Niat yang tulus akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini dan masa depan. Menghadapi kenyataan dengan ikhlas dan berusaha memperbaiki diri adalah cara terbaik untuk menjalani hidup yang penuh makna. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada masa lalu, tetapi berfokus pada masa depan dengan harapan dan tekad yang kuat, serta keyakinan bahwa perubahan itu mungkin terjadi jika kita berusaha dengan sepenuh hati.